Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Bang Kowi. Di video kali ini saya akan jawab pertanyaan-pertanyaan yang masih aja numpuk di komentar video-video saya terkait pemberkasan. Lagi-lagi pemberkasan ya. Ya nggak apa-apa ya, namanya juga orang panik gitu mau bagaimana lagi gitu ya. Ya udahlah. Oke, langsung aja saya jawab di sini ya dan akan saya jawab secara to the point, oke? Dan semoga bisa menenangkan gitu. Buat teman-teman yang juga panik sekarang ya udah disimak aja di sini dan semoga barangkali ada pertanyaan yang mewakili rasa paniknya teman-teman, semoga bisa terjawab dan bisa membuat teman-teman tenang juga. Oke, langsung aja. Yang pertama, Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Saya panik takut soalnya ada berita baru kesalahan daerah dapat menggagalkan. Aduh, dapat berita dari mana ini ya? Dan menggagalkan jadi ketika kami lulus seleksi tolong mencerahnya Bang. Oh, udah sering saya cerahkan gitu ya. Jadi nggak usah takut, yang namanya juga ada kesalahan daerah itu pasti nanti akan dikabari atau dinotif melalui WhatsApp ataupun email untuk diperbaiki kalau memang itu perlu diperbaiki. Jadi jangan khawatir ya, nggak usah panik. Bang, kalau lupa isi riwayat pendidikan di SD, SMP, SMA bagaimana Bang? Ya nggak gimana namanya juga udah lupa ya. Soalnya sudah diakhiri. Ya udah nanti tinggal ditunggu aja. Kalau nggak dikabari berarti itu ya nggak masalah gitu. Karena memang itu bukan data primer alias itu adalah data sekunder gitu ya. Tapi kalau dikabari ya udah silakan diisi aja. Bang, bisa nggak ya resign abis lebaran di kerjaan sekarang? Dapat di kementerian, Bang. Ya, bisa-bisa aja. Kenapa nggak bisa ya? Terserah mau resign kapan aja ya. Bang, mau tanya tentang surat pernyataan yang berisi 5 item dan 7 item. Untuk yang 5 item ada uploadnya, tapi untuk yang 5 item tidak ada. Bagaimana solusinya, Bang? Sedangkan instansinya minta juga yang 7 item. Apa bisa menggugurkan? Apa ya, kalau mikir itu jangan dikit-dikit langsung aduh nanti menggugurkan gitu ya, janganlah ya. Kalau ada apa-apa begini santai aja, kalau ada kesalahan begini dan di sistemnya nggak tertaut untuk unggahannya berarti kan sistemnya memang yang lagi error gitu. Tanyakan aja ke instansinya gitu ya, silakan. Nanti kalau ada begini tenang aja, biasanya akan ada perpanjangan atau mungkin ada perbaikan sistem atau bagaimana gitu. Tanyakan ke instansinya langsung ya biar dapat solusi yang lebih akurat dan tepat gitu ya. Bang Kawi, saya selesai mengisi daerah, tapi di bagian keluarga nama Bapak tidak saya masukkan karena sudah meninggal dunia. Apakah itu tidak apa? Nggak apa-apa ya. Mohon jawabannya. Nggak apa-apa. Itu kan data sekunder ya. Bahas mutasi sebelum 10 tahun, Bang. Udah pernah saya bahas, silakan dicek aja di channel saya. Bang, saya lulus formasi Putra Putri Kalimantan. Alhamdulillah, selamat ya. Kemungkinan ditempatkan apa di Kalimantan juga. Kalau ini ambil formasinya di daerah, ya pasti di Kalimantan itu. Kalau di Kementerian Pusat, maka ya harus siap ditempatkan di mana aja. Cuman lumrahnya sih pasti akan ditempatkan di wilayah yang dekat domisili. Biasanya begitu ya. Bang, bagi saya yang nggak kerja tetap sudah hampir setahun. Proses CPNS dari September seperti sudah lama kali. Ini kayaknya kakaknya ini nggak kerja ya. Tolong solusinya bang, kami yang sudah punya anak satu ini kegiatan apa yang menghasilkan sambil nunggu turun SK gitu maksudnya. Apa ya kegiatan ya, ya kerja apa ya, ya sesuai dengan kemampuan teman-teman aja ya, sesuai dengan keahlian teman-teman apa gitu ya. Silakan, yang jelas karena memang masa SK nanti kemungkinan akan lebih dekat gitu, jadi jangan kerja di tempat yang apa ya, yang kayak PT, pabrik atau apapun itu, karena kan nggak enak kita masuk tiba-tiba beberapa bulan lagi kita keluar aja gitu kan, kayak apa gitu. Jadi silakan bisa jualan, bisa mungkin main afiliator gitu ya di TikTok, nanti cari aja di tutorialnya di YouTube itu banyak banget itu, silakan gitu ya cari kesibukan. Halo Kak, untuk pengisian data ya, data keluarga. Suami saya di KTP pekerjaan belum atau tidak bekerja, tapi nyatanya sudah bekerja. Apakah isi sesuai dengan sebenarnya dong? Kan KTP itu kan sifatnya sudah forever selamanya. Ada yang bikinnya sejak SMA dan gak diganti juga nggak masalah karena memang udah selamanya gitu. Kalau disuruh isi data begini ya data yang sebenarnya sekarang gitu ya. Bang, kalau gelar belakang kurang titik aman-aman. Bang, izin tanya, kebetulan tanggal lahir saya di jasa sama KTP beda, Bang. Di KTP tanggal 13 bla bla bla. Kira-kira itu bisa enggak lah ya, santai aja. Dan solusinya gimana? Enggak ada solusi ya. Ya udah tulis aja sesuai dengan request. Nanti kalau udah jadi pegawai, udah resmi, baru sesuaikan data dengan yang ada di SK. Biasanya SK itu niru yang di ijazah gitu ya. Jadi KTP-nya nanti siap-siap aja niru di ijazahnya gitu. Jadi biar sama semua datanya. Kita lanjut ke ini saya tandai dulu ya biar tertandai kalau sudah saya respon gitu ya. Bang, kalau gelar belakang kurang titik aman-aman ini udah tadi ya. Ini juga udah saya jawab. Oke. Kak, izin tanya, maaf ini agak melenceng dari konten. Untuk waktu submit pemberkasan sama pembuatan SK dan submit
ngaruh nggak kak? Misal submitnya lebih lama dari peserta lain, nggak ngaruh lah, masa gini. Aduh, saking paniknya mungkin ya, kayak gini pun juga dipikir apakah ngaruh apa enggak. Nggak ngaruh, kan masa tenggat kan ada gitu. Jadi kalau teman-teman misalnya submitnya itu press detik-detik sebelum tenggat itu berakhir, ya nggak apa-apa juga gitu ya, jadi santai aja. Bang, kalau alamat SKCK sama nafsa sesuai KTP tapi saya jasmani rohaninya sesuai domisili, boleh nggak? Boleh boleh aja ya, terserah. Kak, maaf mau nanya tentang DRH yang di print dan diupload. Kalau keterangannya materai 10.000, apakah materai tempel atau e-materai? Kalau materai 10.000 ya, kalau nggak ada ketulisan elektronik materai atau e-materai ya berarti materai fisik ya. Jadi ya materai fisik itu ya. Ini nih ada yang banyak jawab bebas antara fisik atau e-materai gitu. Tapi kalau saya sih kalau nggak ada redaksi e-materai berarti materai fisik aja. Izin bertanya bang, apakah latsar atau prajabatan CPNS dilaksanakan online? Antara online dan tatap muka ya, onlinenya nanti sekitar 2 bulanan lebih, tatap mukanya sekitar semingguan. Kak, rentang usul penetapan NIP terima SK berapa bulan? Kak, sudah pernah saya jawab, silakan cek aja di channel saya ya. Sebagian instansi pemerintah ada yang melakukan pengurangan. Oh, ini bahas pengurangan ya, gak usah dibahas. Oh, pelasar nginep itu berapa hari ya? Semingguan ya. SK keluar tiap instansi beda ya bang, beda. Kalau SK satu instansi Pemkap tapi beda formasi, apa beda juga keluarnya? Kalau satu instansi ya sama, kan yang mengeluarkan juga BKD Pemkapnya gitu ya. Bang Koi, maaf OT dari judul YouTube. Saya mau tanya Bang, saya daftar PKSTI dengan kualifikasi pendidikan S1 Ilmu Komputer sedangkan di jasa prodi Teknik Informatika. Fakultas kan ini serumpun gitu ya. Nomenklatur bla 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 tertera pendidikan minimnya termasuk Teknik Informatika. Ya apa ini? Ya kan udah beres, ngapain mikro TMS lagi, kan juga linier kan informatika juga, hanya di beda di apa di istilah fakultas sama ilmu dan bla 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 gitu. Kita lanjut, ini udah banyak yang mau komentar ya. Om Latsar yang nginep itu berapa hari? Tadi udah saya jawab 7 hari. Bang, untuk dokter yang men-TTD suket jasmani dan sama, tetapi yang suket rohani itu beda dokternya. Baiknya gimana? Ya nggak gimana-gimana, tulis saja keduanya dipisah dengan garing ya, atau nanti biasanya diinstruksi sama pihak BKT-nya kalau ada di grup misalnya. Kalau nggak ada ya udah tulis keduanya dipisah dengan garing ya, garis miring. Bang, kalau jurusan SLTA isi SMA atau SMA IPA nggak ngaruh besar kali, nggak ngaruh. Bang mau nanya, kalau buat surat kesehatan jasmani rohani bebas narkoba bla 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 di klinik Bayangkara boleh nggak? Itu kan rumah sakit pemerintah ya, Bayangkara itu ya boleh-boleh aja. Bang mau tanya, kalau buat surat kesehatan jasmani bla 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 narkoba di klinik ini yang di atas ini ya. Selamat pagi Bang, mau tanya bagaimana kalau tidak diakhiri ya, sedangkan tanggal ditentukan udah lewat, apakah gagal? Biasanya sih akan auto tersimpan gitu ya, ada sistem auto save gitu, jadi kayak auto submit gitu juga biasanya ada, jadi kalau nggak diakhiri ya pasti akan tersubmit secara otomatis. Bang, kau izin nanya, waduh ada 2 pertanyaan langsung ini ya. Apakah SK perlu di copy dan dilegalisir untuk keperluan pengurus dokumen ke instansi tempat kita ditempatkan? Kalau fotokopi pasti, kalau legalisir nggak perlu sih, tapi nanti menyesuaikan. Tapi kebanyakan nggak usah legalisir karena kan tanda tangannya pakai tanda tangan elektronik, jadi sudah valid gitu ya. Apakah SPMT masih harus kita urus secara pribadi atau hanya tinggal nunggu? Ini tinggal nunggu aja ya, nggak ngurus pribadi gitu. Jadi nanti SK-nya diantar ke OPD-nya, nanti bakal dapat SPMT. Izin bertanya bang, di administrasi awal saya upload akreditasi kampus saat saya lulus bang. Waktu daerah saya masukkan akreditasi prodi, apakah nggak masalah ya? Santai aja, aman. Bang, saya salah input akreditasi S1-nya, harusnya B jadinya aman ya. Akred kan sekarang sudah nggak ditanyakan, nggak ada kewajiban harus apa gitu, yang penting ada akrednya udah. Dulu kesehatan KRS sampai di ronsen mahal-mahal, gitu ya. Bang Kowi, kalau lupa input jasa SD bla, kalau lupa ya udah lupa, gimana, aman ya, aman apa enggak ya aman lah. Halo Bang, izin bertanya, kemarin saya udah akhiri pengisian daerah CPNS pada waktu beberapa menit sebelum pemeliharaan server tanggal 1 bla bla bla. Lalu status menjadi Anda sudah mengisi bla bla bla. Itu berarti data yang sudah terkirim aman. Yo, aman. Bang, pengumuman pasca sangga dari saya yang aku lamar belum ada nih. Apa udah bisa langsung ngurus dokumen bla bla bla, mau dijawab? Ditanya ke instansinya aja ya. Kalau misalnya sudah bisa ya bisa-bisa aja gitu sebenarnya. Cuman kadang instansi ada yang kaku gitu ya, instansinya minta minta harus tertanggalnya itu sesuai dengan masa pemberkasan. Biasanya ada yang kayak gitu-gitu. Jadi tanya aja ke instansinya langsung ya. Bang, setelah selesai pengisian daerah tanggal 21 bla bla bla, kita lakukan lagi
tadi tanggal 23 atau hanya nunggu saja sampai apa ini maksudnya? Apa ada yang harus kita lakukan? Nggak ada, nunggu aja ya. Bang CPNS dapat tunjangan nggak atau gapok aja dapat tunjangan? Yang membedakan itu hanya tukinnya. Setiap instansi itu beda-beda. Ada yang dapat tukin, ada yang nggak dapat, ada yang tukinnya gede, ada yang tukinnya biasa gitu ya. Insentif juga membedakan. Izin bertanya Bang, berarti di waktu usul penataan NIP itu masih ada revisi pemberkasan ya Bang? Atau sudah ada yang terbit? Ada yang terbit, ada yang perbaikan kalau memang butuh perbaikan. Bang bisa nggak scan berkas pakai HP? Bisa-bisa aja, yang penting bisa terbaca dengan jelas. Bang izin bertanya, nama saya di KTP tercantum gelar dan saat pengisian daerah saya tulis sesuai instruksi, tapi masalahnya ketika saya download berkas daerah dan mau saya tanda tangani gelarnya hilang. Enggak apa-apa ya, santai aja. Kita lanjut eh apa ini hutang kereta cepat plus bunga. Oh ini apa ini? Ini bahas kritik ya. Wah APBD negara ini sedang ini juga kritik konten ya udah kita lewati aja ya. P3K tahap 1 bisa bulan Juli. Oh, ini cuma informasi bukan pertanyaan. Apakah suket kesehatan jasmani rohani itu harus ditangani oleh dokter PNS ya? Nggak harus. Yang penting dokter PNS atau dokter yang bekerja di rumah sakit milik pemerintah. SKCK aku kurang satu nomor nicknya bang, tapi udah keburu aku submit gimana? Nggak gimana-gimana. Kalau udah terlanjur akhiri pengisian daerah namun salah memasukkan nomor ijazah bla bla bla, seharusnya yang dimasukkan bla bla bla. Daftar menggunakan jasa satu, nggak apa-apa ya, santai aja. Nanti kalau misalnya memang disuruh memperbaiki ya tinggal perbaiki, kalau nggak disuruh ya udah. Bang izin bertanya, nama saya di KTP tercantum gelar dan saat pengisi daerah tulis sesuai instruksi, tapi masalah ketika saya download ini yang di atas tadi ya, sarannya ya nggak ada saran, ya udah ditunggu aja. Kalau memang disuruh perbaiki, kalau nggak disuruh berarti ya sudah aman. Bingung isi nomor kesehatan, ya udah isi aja ya, tinggal ngisi aja kan jelas ya nomor kesehatannya ya. Nasib saya yang introvert parah gimana ya nanti Lasar? Nggak gimana-gimana. Di zamanku yang introvert juga banyak kok. Nggak harus banyak ngomong juga kok, santai aja. Izin bertanya Bang, Alhamdulillah saat ini saya sedang dalam masa pengisian DRH. Ketika pengisian riwayat pendidikan saya baru sadar nomor ijazah yang saya input ketika pendaftaran CPNS salah, bukan nomor ijazah tapi NIM. Ijazah yang saya unggah sudah sesuai dengan ketentuan. Apakah ini bisa jadi TMS? Enggak. Apakah nomor ijazah yang saya input di daerah saya input nomor ijazah sebenarnya? Ya input sebenarnya dong ya. Bang mau tanya, di daerah saya tempat dan tanggal lahir saya salah dan tidak bisa diubah, gimana Bang? Ya enggak gimana-gimana. Bang pas awal daftar file ijazah aku scan pakai HP, pas isi daerah mau perbaiki tapi tidak ada tombol unggah. Aman. Tolonglah dibahas ini, apa ada kemungkinan untuk terima SK itu di tahun 2026? Enggak. Soalnya di sini ada isu isu-isu segala. Enggak ada ya. Assalamualaikum Bang Kowi, mohon maaf saya izin bertanya dua pertanyaan. Oke, satu, untuk surat keterangan sehat jasmani yang diunggah berarti wajib disertakan hasil lab bla bla bla, bukan suratnya saja. Menyesuaikan dengan instansinya ya, ada yang surat kesimpulannya aja, ada yang lengkap. Jadi yang sesuaikan aja dengan permintaan. Kalau nggak ada arahan, paling aman ya udah keduanya dijadikan satu gitu. Itu lebih aman sih. Yang kedua, apakah surat keterangan sehat jasmani dan surat keterangan sehat rohani dijadikan satu file? Hal ini karena SSCN hanya ada satu tempat, iya jadikan satu file ya kalau udah gini. Kita lanjut Bang, TTD di lembar daerah riwayat hidup di sebelah kanan materai atau di sebelah kiri, dan apakah TTD-nya harus mengenai materai? Ini kan hal yang dasar ya, yang harus kena materai dan di sebelah kanannya materai sedikit kena sedikit gitu ya. Masalah gini ditanyakan sih guys ya. Itu kan hal yang sangat dasar. Bang, kalau SKCK dan suket untuk tempat tanggal lahir ditulis nama desa, sudah terlanjur dibikin keperluan sama seperti permintaan BKD. Tetapi setelah SKCK dan suketnya jadi baru BKD sampaikan tempat lahir pakai nama kabupaten atau kota. Nggak apa-apa, nggak ngaruh kok ya. Bang, kalau disuruh upload nafsa dari BNN tapi malah diupload pakai nafsa dari RS Solusi tapi udah terlanjur selesaikan. Ya udah, kalau udah terlanjur gimana? Nanti kalau memang disuruh untuk perbaikan ya tinggal perbaiki aja. Kalau nggak disuruh ya udah berarti aman. Kak, saya lupa mengisi bla bla bla. Ya udah, kalau nggak lupa nggak ngaruh ya. Bang, tanggal ijazah salah ketik gimana? Nggak gimana. Bang, pemberkasan kesehatan dari CPNS ke PNS jika mengalami buta warna parsial, Pemda enggak. Temanku banyak yang buta parsial. Bang, surat lamaran saya pendidikan saya buat sesuai kualifikasi S1 Administrasi Negara, sedangkan prodi saya S1 ilmu, kan sama aja ya, cuman beda di kata ilmu tok ya. Gini aja udah puan nih kayak ya.
Bang izin bertanya, semoga bukan pertanyaan yang receh. Saya baru sadar kalau Suket bla 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 ada kekeliruan di nama saya dari Pradipta menjadi Praditpa. Itu nggak masalah kan? Nggak masalah. Untuk data lainnya aman, ya udah nggak masalah, santai aja. Eh, Permisi izin bertanya, apakah boleh mencantumkan riwayat pendidikan S1 namun yang digunakan melamar? Yo jangan dong, ya D3 nggak bisa kalau tingkat jenjang di atas yang kita lamar. Hanya mencantumkan dari riwayat nggak bisa. Biasanya nanti akan terhapus otomatis itu nanti ya. Apa ini? Karena kemarin ketika di live, sedangkan pada buku petunjuk pengisian daerah, namun ketika saya coba ternyata di input apa? Ya udah kalau memang bisa di input ya udah nggak apa-apa. Tapi biasanya juga nggak bakal di apa ya? Nggak bakal diakuin biasanya gitu. Kalau mau diakuin nanti prosesnya panjang. Oke, ini permisi ini tanya, sama kayak yang di atas ya. Apa ini? Oh, ini komen-komen tentang konten yang lain ya. Kita lanjut. Kalau materi latsar ini bukan untuk kolom tanggal lahir di riwayat hidup perorangan apakah ditulis menggunakan huruf balok juga. Atau pakai angka, ini maksudnya gimana? Terserah, bebas. Kalau saya sih biasanya ya huruf ya yang normal aja. Jadi tanggal itu ya angka, kalau bulan itu pakai huruf gitu ya. Bang, kalau di SKCK dan suka jasmani rohani bla bla dan bebas narkoba bagian tempat tanggal lahir menggunakan nama desa bukan kota, sedangkan di PIKT bla 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 minta kota. Sudah terlanjur ya. Kalau sudah terlanjur ya udah nggak apa-apa. Apakah pengaruh ya? Enggak sih ya. Bang mau tanya, waktu seleksi kemarin tahun lahirnya berbeda dengan pemberkasan, soalnya kemarin dirubah setelah seleksi karena mengikuti tahun lahir jasa. Apa ya, nggak apa-apa ya. Bang Kowi, apakah CPNS angkatan 2004 bakal dapat gaji ke-13? Kalau dapat SK-nya 2024, SPMT juga di tahun kemarin 2024, berarti kan pasti akan terhitung di anggaran gaji ke-13. Jadi ya aman, bakal dapat. Tapi kalau yang dimaksud angkatan 2024 ini yang masih seleksi, yang masih nunggu SK dan SK-nya baru keluar nanti misalnya Maret atau kapan gitu, apakah bisa dapat? Ya sepertinya nggak dapat. Jadi nunggu tahun depan. Izin bertanya Bang, kalau udah upload daerah di akun SSN apa harus kirim juga lewat email? Ngapain lewat email ya? Enggak lah, cuman dari SCTN aja kok. Nanti misalnya mungkin kalau ada instansi yang minta berkas fisik juga, karena banyak teman-teman yang laporan ada juga minta berkas fisik, ya udah dituruti aja. Kalau memang ada yang minta kirim email ya udah kirim aja. Tapi kalau nggak ada instruksi ya udah berarti nggak ngirim lewat situ. Semuanya sudah terakomodir di situs SSCSS-nya ya. Kenapa lokasi sekolah setelah diisi lokasinya dan nama kota malah hilang setelah kita ke kolom berikutnya? Hilang gimana maksudnya ya? Nggak tahu saya ya, mungkin ini lagi sistem sistem error gitu, jadi silakan di reverse saja gitu. Bang, saya salah pengisian tahun SKCK itu gimana? Nggak gimana gimana Bang, untuk tulisan daerah di materai apakah tulis tangan atau ketik biasa? Maksudnya gimana nih? Untuk tulisan daerah di materai apakah tulis tangan? Tulisan daerah apa ya? Kurang ngerti saya ya, tulisan daerah itu apa ya. Kalau mungkin di tengah tangannya kan ada kolom apa, kota kemudian tanggal gitu ya. Ya kalau ditulis tangan ya tulis tangan aja. Bang, waktu pendaftaran CPNS saya isi nama alamat jalan yang lama, ternyata nama jalan sudah lama berubah jadi KTP bla bla. Jadi nama jalan di siapa ya? Sesuai dengan yang baru aja ya, yang real gitu ya. Disimak videonya bro, pertanyaan tersebut sudah ada jawabannya. Wow, bagus ya. Apa yang dikerjakan untuk guru baru? Apakah sudah dapat jadwal? Ya dapat jadwal dong guru baru. Kalau nggak dapat jadwal terus ngapain gitu ya? Bang izin tanya, di SCN disuruh ngisi nama orang tua, ibu dan ayah kandung aja beserta nik masing-masing beliau. Sedangkan ibu kandung saya sudah ada kakak sendiri. Ya tetap ditulis ya, nggak apa-apa, nggak harus di satu kakak kok. Itu kan orang tuanya walaupun udah pisah ya. Kita lanjut, maaf Bang. Izin tanya soal pemberkasan kualifikasi pendidikan di informasi saya yang berdudukan jurusan bla bla administrasi negara. Jurusan administrasi publik namun di web oke, ini kan serumpun ya. Ya udah, ngapain dipikir pusing ya. Bang izin tanya, karena saya merantau, saya numpang di kakak family lain dan nama kedua orang tua saya tidak sesuai. Nggak apa-apa kalau nggak sesuai ya. Ini kan data sekunder ya. Apalagi nih, jika keterangan nama orang tua saya bla 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 berbeda dengan nama saya kirim via email, yaitu dokumen kakak dan bla 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 family dari nama orang tua kandung saya tidak sesuai KTP orang tua kandung, ini tidak masalah kan Bang ya? Terima kasih, saya cukup panik. Nggak masalah sih ya. Yang jelas kalau di administrasi awal nama orang tua yang dimasukkan adalah nama yang ada di kakaknya yang jadi satu itu, yang padahal bukan orang tuanya, ya udah itu aja yang ditulis terus, berarti kan itu walinya gitu ya. Tapi kalau misalnya jawaban yang benar orang tua, ya orang tua bukan wali asuh yang di kakak itu, jadi ya tulis nama orang tuanya. Misalnya ada
perbedaan-perbedaan nggak apa-apa, nggak usah panik, nggak usah takut salah. Itu kan juga data sekunder, bukan data primer gitu ya. Yang penting nama kakaknya masih tetap, nicknya juga masih tetap. Bang, kalau nama ayah saya berbeda dengan ijazah dan akte saya nama bla bla bla, nggak apa-apa ya. Kita lanjut. Fungsi tombol unggah ulang itu apa, Bang Kowi? Unggah ulang ya, unggah ulang untuk apa lagi ya? Uang kain seragam. Bang, anak saya sudah mengisi dan mengirim DRH, SKCK, surat bla bla bla. Status sudah diunggah, aksi lihat atau unggah ulang. Apakah harus kalimat unggah ulang? Enggak, unggah ulang apa ya? Mungkin unggah ulang itu ya kita disuruh untuk apa ya, unggah ulang itu ya biasanya sih kalau yang belum mengakhiri itu unggah ulang itu kalau ketika kita diklik kita nanti mau mengganti file yang kita unggah dengan file yang baru, biasanya sih gitu sih ya, cuman di zaman saya itu nggak pernah nemu kayak gini deh ya. Bang, mau tanya lagi, nama SD SMP SMA itu ikut ijazah ya, walaupun saya cek di website akreditasi sekolah namanya sedikit berbeda. Apa ngapain ngecek di website ini, kan yang penting adalah itu ya kan berkas fisiknya gitu ya. Jadi berkas di PD Dikti kemudian website abaikan aja, yang penting kan fisiknya gitu, karena fisik itu nanti yang bakal dijadikan acuan. Bang, kalau nama prodi jasa di ban PT tidak sama apakah bermasalah? Enggak. Jadi saya prodi teknologi pengolahan hasil, di ban PT pengolahan hasil. Apa bedanya ini? Beda teknologi aja kan ya, nggak apa-apa, nggak perlu panik ya. Oke. Wah, ini udah lama banget, ini udah 21 menit loh saya ini. Oke, kira-kira itu dulu ya teman-teman, pertanyaan udah numpuk ya, setidaknya udah banyak yang terjawab gitu ya. Terima kasih udah nonton video ini, semoga bisa lebih tenang dan kita jumpa lagi di video berikutnya. Kalau ada yang mau dikoreksi dari yang jawaban saya yang mungkin ada yang tidak sesuai gitu, teman-teman yang lebih tahu jawabannya silahkan tulis saja di kolom komentar ya. Thank you, jumpa lagi di video berikutnya dan sampai jumpa.